Balik lagi di podcast TV Show Ngobrol Sering Tapi Nggak Bikin Boring. Masih barengan sama Irma di sini. Masih mau kita lanjutin nih. Penasaran banget kan pemirsa pastinya gimana sih caranya kemudian ketika ada satu bisnis yang sempat jatuh bangun tapi kemudian bisa juga sampai di masa jaya gitu, bisa juga cukup berhasil, bisa terus jalan. Bahkan tantangannya bukan sekedar memasarkan produk di suasana normal begitu ya, tapi kemudian juga menghadapi tantangan pandemi dan masih bisa terus jalan. Nah, kiat apa yang dipakai ya Mas? Yang dipakai kiatnya ikutin flow dari lingkungannya dulu. Pandemi ini kan kita nggak ada yang tahu nih. Flow pandemi seperti apa, arahan pemerintah seperti apa, kita ikutin dulu. Makanya kita sempat tutup 2 bulan lebih. Yang akhirnya kita memutuskan kita nggak bisa bertahan kalau kayak gini. Ini kita udah punya tim dan tim kita punya betul yang dia punya tanggungan itu, ya. Betul banget. Kita harus berjuang. Sampai di awal pertama buka itu ya, itu benar-benar ngerasa ya Allah ini benar-benar kayak nggak ada yang beli. Belum merasakan lagi gitu loh. Dari target yang harusnya aman kita sekian. Betul. Akhirnya nggak tercapai sampai 1 minggu pertama itu nggak tercapai yang. Yusuf gimana dia? Dia kayaknya santai-santai aja gitu. Santai gimana? Sebenarnya pusing juga, semua pusing. Di bawah senyum doang ya. Iya, bawah senyum aja. 1 minggu awal nggak ada. Enggak, ya. Ada tapi target tidak, ya nggak target, sedang jauh dari target lah. Baik. Target aja tuh udah mepet. Bener. Nah ini udah di bawah target. Karena pas saat itu target kita nggak muluk-muluk, harus yang penting tim kita dulu jalan. Gitu. Oke, sip. Lalu? Protokol kita nggak pakai dine in, kita cuma take away, coffee to go. Tetap wah kita udah promo juga segala macam, tetap nggak ada gitu loh menariknya dari customer. Betul. Akhirnya kita beraniin buat udah kita harus coba dine in, tapi dengan protokol-protokol yang sudah disarankan oleh pemerintah, dengan jarak kursi, kapasitas 150% kita lakuin, kita kasih face shield buat barista kita, kasih masker, kasih sarung tangan, sediain wastafel, sanitizer, dan akhirnya mereka pun customer datang seperti kayak pede gitu loh. Agus itu udah pede banget karena posisi kursinya udah jauh-jauh antar lain. Dan juga saya meyakini orang nggak akan datang dengan orang yang nggak dikenal. Iya, benar-benar. Mereka akan mau sharing, duduk dekat dengan mereka yang sudah kenal aja gitu loh. Apalagi ada riwayat pandemi ya. Kita bakal lebih milih-milih lah. Gue mau datang nih tapi aduh dia dari mana ya? Walaupun temen dia dari luar kota kan juga pasti nggak mungkin dia mau temu. Gitu. Kita udah pilih-pilih sendiri sih. Udah pilih-pilih sendiri. Terus kita supportnya dengan arahan-arahan itu untuk cuci tangan dan sanitizer dan jarak. Akhirnya padahal sebelum pandemi, artinya Transisi Kopi sempat ramai kan ya, sempat ada yang datang gitu ya, dine in dan lain sebagainya. Nah tapi pas awal banget nih kamu si Yusuf datang menawarkan produknya gitu kan, dengan jatuh bangunnya gitu, bukan dengan orang yang sudah punya image-nya ya kan, punya branding image gitu, tapi datang dengan jatuh bangunnya. Nah kamu membangunnya tuh gimana? Apa yang kamu tawarkan? Yang saya tawarkan adalah konsep dan harga. Siap. Pertama kali buka di Adiaksa akhirnya ya di Lebak Bulus, Transisi itu pukul rata semua harga 20.000. Baik. Kenapa saya mau pakai konsep harga 20.000 pukul rata semua? Karena uang 20.000 itu uang 1 lembar yang pasti dimilikin sama setiap orang. Habis beli rokok, beli apa pasti punya selembar 20.000. Dan itu pasti mengeluarkan 20.000 itu kayak udah sih 20.000, aku masih ada 5.000 nih. Kalau udah angka tanggung 27, itu mereka kayak aduh kurang. Kalau 20.000 tuh uang jajan SMA aja udah lebih dari 20.000. Pasti target kamu masuk lah ya. Masuk gitu loh. Pasti semua orang pasti punya uang 20.000. Baik. Terus kita tawarkan dengan konsep dine in yang nyaman ya, yang nyaman. Kayak di rumah nenek lah, banyak yang bilang ini kayak di rumah nenek nih gitu. Sampai ada yang nyeker masuk ketuk-ketuk. Iya, benar-benar saya lagi duduk terus dia bilang gue kayak di rumah nenek gue ya. Gue harus cepat sepatu nih gitu. Ya ampun. Saking itu benar-benar kamu bikin konsepnya dine in kamu itu memang benar-benar kayak homey banget gitu ya. Dan memang tidak dirubah layout rumahnya. Bener-bener masih bentuk ya rumah gitu. Luar biasa sekali. Nah Yusufnya sendiri nih ketika kemudian mendapatkan masukan gitu ya dari Almas ketika oh ya kita bikin gini deh konsepnya seperti ini, kamu langsung setuju atau aduh beda nih sama konsep yang gue inginin gitu? Oh enggak, justru klop banget soalnya waktu itu emang kita yang sebelumnya itu
lagi nyari tempat yang memang pengen punya taman gitu di taman. Oke. Dan waktu itu udah sempet pengen di daerah ada di Jakarta Selatan, Oke. udah sempat mau deal, tapi duitnya nggak ada waktu itu. Tunggu, gimana ya? Ini udah sempat model tapi dia nggak ada kan ketika disampaikan kan langsung dikasih tahu harganya, Mas. Iya, cuma kan nyari. Oh, Nyari, usaha terus ya. usaha, Kamu positif nggak thinking. bisa. Ternyata tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa, Oke. tetap nggak sampai duitnya. Ya, baik. Gitu. Jadi ya pas, maksudnya pas ketemu sama Almas ngelihat rumahnya enak juga. Di situ suasananya homey dan masih yang emang yang waktu itu kita cari itu sebelumnya rumah-rumah yang bukan rumah-rumah gedungan gitu, rumah yang masih rumah Yang udah tua ya, rumah-rumah Oke. tua, rumah-rumah yang masih asri dan pas banget maksudnya ketemu sama Almas. Punya Rumahnya lahan cocok ya, gitu. pas banget gitu ya, konsepnya yang ditawarkan juga pas Iya. gitu kan, dan bisa berkolaborasi yang penting, nggak pusing lagi tiba-tiba gagal deal ya kan. Oh, nggak. Oke, luar biasa. Nah, tapi sebenarnya awal kalau Almas sendiri ya, kalau tadi kan Yusuf sendiri sebenarnya bukan bisnis ini, lebih ke passion aja sih, Iya. senang sama kopi gitu Iya. kan, minum kopi gitu. Nah, kalau Almas punya ide untuk bisnis, apa yang memotivasi kamu? Memotivasi bisnis punya cita-citanya sih ya. Oke. Pengen pensiun muda. Oke, Pengen ya, yang bener banget. udah jalan-jalan aja, Ya, bener. ngelihat banyak orang sukses. Ya. Seperti itu karena dia berbisnis gitu. Betul, Akhirnya kayak coba deh. Akhirnya pertama kali bisnis itu waktu SMP. Masih SMP tuh jual beli handphone bekas. Jadi suka nyari handphone yang rusak, beli murah, terus ke tukang servis, beli chargernya, kumpul-kumpulin, terus dijual lagi. Untung 100.000 200.000 Iya, setiap satu iya. handphone tuh kayak lumayan ya. Bukan lumayan, besar. Waktu SMP lumayan nih Iya, buat benar, buat bayar basket kan, Iya. ekskul nggak dikasih uang tuh, cari sendiri ya, lumayan ini buat Baik. ekskul basket. Siap, siap. Pas kelas 3 fokus berhenti tuh jual beli handphone. Kuliah juga pas SMA mah nggak bisnis sama sekali. Jual beli handphone juga nggak dilanjutin. Oke. Pas lulus SMA itu sebelum UN coba franchise F&B. Oke. Jualan gerobakan di pinggir Jalan Fatmawati. Oh. Seberang SMA Cendrawasih 1. Baik. Jualan di situ. Kamu jaga langsung juga? Jaga langsung. Oke. Itu berempat sama Teman teman-teman ya? SMA juga. Jaga langsung di situ. Pertama ya sama lah, nggak ada yang beli, Iya, nggak ada yang pasti apa. ya. Orang yang pulang lewat kayak apa sih ini kok gerobaknya hijau Iya. banget. Iya, gitu. bener-bener. Males juga maaf. Iya, males juga kecil hijau. Bener-bener. Terus ya promo juga lah, promo. Akhirnya lumayan juga sampai yang satu hari itu 100 item 30 menit. Wow. Jadi jualan es pisang hijau dulu. Jualan Keren es banget. pisang hijau, Yap. franchise itu. Kamu promonya gimana sih? Kamu kasih flyer gitu ke orang atau cuma by medsos atau gimana? Dulu medsos belum Belum terlalu ya, ya. Jadi oke. kayak masih BBM tuh, masih status tolong dong post di story di status Status. BBM lo Sangjol segala macam, terus di broadcast gitu-gitu. oke. Terus akhirnya mereka pada datang Efektif nyobain. ya? Zaman itu sih efektif. Oke, Pak Mirsya, paling penting berarti cari di zaman ini ya, di masa Nah. kini apa yang paling efektif, coba aja semua, Coba coba aja aja. Nah, akhirnya kamu berhasil sampai ke 100 100 porsi 30 menit. Saya pelanggannya juga. pelanggannya juga Oke, ya. sama. Oke, kamu beli berapa porsi? Apa? Ya berdua dulu. Dua porsi ya. Dua porsi. Oke, hatinya lagi nggak tahu siapa Iya. tuh. Oke, artinya apa yang paling motivasi kamu itu adalah keinginan untuk bisa pensiun muda gitu kan. Tapi di masa ketika kamu mulai usaha gitu, semudah itukah kira-kira atau bagaimana hambatan yang kamu temui ya, Mas? Hambatan terberatnya branding sih. Oke, branding ya. Iya, Tapi karena kan- Almas bukan dari orang bisnis, bukan kuliah bisnis dan bukan jadi branding itu ngeraba-ngeraba, memanfaatkan apa yang ada yang kita tahu aja deh. Oke. Keluarga pun sebenarnya emang udah ada yang punya bisnis berhasil atau bukan dari keluarga yang suka bisnis sebenarnya? Kalau dari keluarga bisnis sih. Nah, kamu sebenarnya belajar sama keluarga. Iya, lebih sharing ke masalah-masalah umumnya aja. Oke. Gitu. Tapi kan namanya keluarga gitu ya, biasanya kan itu kan orang tua gitu kan, pasti di zamannya. Di Iya. zaman ini ada tantangan Ada yang lainnya tantangan lagi. lagi. Nah, itu yang harus tetap dicari pemirsa. Nah, pemirsa, kita masih akan kembali lagi untuk tahu sebenarnya transisi kopi ini ada menu apa aja sih di sana. Sesaat lagi tetap di PTV Show.